Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Puci, tetap di Pupu Channel, belajar insya Allah menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Klik tombol loncengnya di Pupu Channel. Simak terus ya, dan tetap stay tune. Cara menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Tahukah kalian apa pengertian gagasan utama? Gagasan utama berada di kalimat utama. Kalimat utama itu sendiri merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf. Ia dapat berada di akhir, pertengahan, atau muncul bersamaan di awal dan akhir kalimat. Kalimat utama inilah yang memudahkan kita untuk mengetahui inti dari sebuah teks. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah teks non-fiksi. Lalu, apakah kalian tahu apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal yang benar-benar terjadi. Contohnya teks non-fiksi yaitu berita, artikel, ataupun jurnal. Sebelum Ustazah lanjutkan, Ustazah akan menjelaskan dulu apa bedanya ide pokok, gagasan utama, serta kalimat utama. Ide pokok merupakan gagasan atau pokok pikiran yang merupakan dasar untuk pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok atau gagasan utama berada di dalam kalimat utama. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa ide pokok sama dengan gagasan utama dan ide pokok itu sendiri berada di dalam kalimat utama. Jadi, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf, dan sebuah ide pokok letaknya pada kalimat utama, sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Nah, sekarang kita mulai mencari tahu bagaimana cara menentukan kalimat utama. Cara menentukan kalimat utama adalah dengan yang pertama membaca kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam sebuah paragraf. Yang kedua, menentukan ide pokok atau gagasan utama dari kalimat tersebut. Dan yang ketiga adalah kalimat yang mengandung ide pokok itu merupakan kalimat utamanya. Untuk lebih jelasnya, Ustazah akan menunjukkan satu paragraf dan kita tentukan sama-sama ide pokok atau gagasan utamanya serta kalimat utamanya. Di layar terlihat satu paragraf tentang bunga bangkai raksasa. Bunga bangkai raksasa merupakan tumbuhan endemik Pulau Sumatera. Tumbuhan ini termasuk suku talas-talasan yang memiliki bunga terbesar di dunia. Bunga bangkai memiliki ciri khas berupa bau busuk yang menyengat seperti bangkai. Tingginya mencapai 3,1 meter dan hanya mampu hidup pada habitat aslinya. Nah, dari paragraf tersebut terlihat jelas bahwa di kalimat pertama merupakan kalimat utama. Karena setelah kalimat tersebut, kalimat masih menjelaskan tentang bunga bangkai raksasa. Jadi bisa kita simpulkan gagasan utama atau ide pokok pada paragraf tersebut adalah tentang bunga bangkai raksasa dan kalimat utamanya berada di awal paragraf.
Paragraf yang memiliki kalimat utama di awal paragraf disebut sebagai paragraf deduktif. Sekarang Ustazah akan tunjukkan paragraf yang lain, kita tentukan ide pokok serta kalimat utamanya. Banyak manusia yang sering melakukan perburuan liar terhadap harimau Sumatera. Perburuan itu dilakukan untuk mengambil kulit harimau untuk dijual dan dijadikan berbagai kerajinan. Habitat asli harimau juga semakin sempit karena adanya penebangan hutan secara liar. Oleh karena itu, populasi harimau Sumatera saat ini semakin langka. Dari paragraf tersebut, di kalimat pertama menjelaskan tentang harimau Sumatera. Di kalimat kedua juga harimau Sumatera. Di kalimat ketiga juga masih tentang harimau Sumatera. Dan di akhir kalimat terlihat bahwa juga masih membahas tentang harimau Sumatera. Dan bisa kita simpulkan ide pokok dari paragraf tersebut adalah tentang harimau Sumatera. Nah, kalimat mana yang merupakan pengembangan dari kalimat-kalimat penjelas yang ada di paragraf itu? Tentunya di kalimat terakhir ya, karena dari kalimat pertama sampai kalimat ketiga itu merupakan pengembangan dari masalah langka, binatang yang langka. Jadi jelaslah paragraf tersebut kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Kalimat utama yang berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Sekarang kita masuk ke paragraf berikutnya. Hutan memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Di dalam hutan terdapat beragam jenis tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air ke dalam tanah dan mencegah tanah longsor. Selain itu, hutan merupakan habitat asli bagi berbagai jenis hewan. Hutan juga dapat dijadikan tempat wisata bagi manusia. Oleh karena itu, hutan harus dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan. Dari sini terlihat bahwa ide pokok atau gagasan utama masih membicarakan tentang hutan, manfaat hutan, dan kita harus menjaga keadaan atau keberadaan hutan. Jadi bisa kita lihat di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Paragraf tersebut memiliki kalimat utama di awal paragraf dan di akhir paragraf. Ide pokoknya tentang manfaat hutan. Nah, dari sini apakah kalian sudah paham ya? Ustazah harap kalian sudah paham. Demikian tadi pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share di medsos kalian. Jazakumullahu khairah. Dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.